Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para santri, para ustadz-ustadzah yang kami hormati. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita dari ayat-ayat di surat Al-Kahfi. Jadi yang para santri yang punya atau ada mushafnya bisa lihat mushaf yang ada. Kita masuk pada ayat ke-69 di surat Al-Kahfi, ayatnya ayat ke-69. Karena ayat sebelumnya pada bahasan ayat 67 dan 68 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk pada ayat ke-69 ya. Kita lihat sama-sama ayatnya, dan tentu tema besarnya, tema utamanya adalah berkaitan dengan tadabbur dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam yang kita bahas ini fokusnya adalah berkaitan dengan tolabul ilmi, ya, berkaitan dengan menuntut ilmu, belajar, ya. Dan surat Al-Kahfi turun pada periode Mekah, bukan pada periode Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW masih tinggal di kota Makkah, belum hijrah ke Madinah. Ya, kita bisa lihat sama-sama ayatnya, dimulai dari firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ini di surat Al-Kahfi ayat 69. Terjemahnya qala, ya, maksudnya yang mengatakan ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Khidir, satajiduni, engkau akan mendapatiku, insyaallah, ya, insyaallah, jika Allah menghendaki, sabiran, orang yang sabar, wala a'si laka amra, dan saya tidak akan maksiat, tidak akan membangkang, tidak akan menentang kepadamu, maksudnya kepada Khidir, amra, dalam urusan apapun. Ini ayat ke-69. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa kisahnya Nabi Musa alaihissalam di surat ini menjelaskan banyak hal. Salah satu fokus bahasannya adalah berkaitan dengan belajar atau tolabul ilmi. Yang belajarnya ini dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan beliau belajar kepada, ya, Khidir. Padahal beliau ini, Nabi Musa, adalah nabi sekaligus rasul dan rasul pilihan, rasul ulul azmi. Dengan semua yang beliau miliki, beliau tetap masih mau belajar. Maka kalau Nabi Musa alaihissalam saja belajar, tentu kita lebih layak untuk belajar. Artinya kalau Nabi Musa alaihissalam belajar kepada orang lain, padahal beliau seorang nabi, rasul, dan rasul ulul azmi, maka kalau kita yang jelas bukan nabi, bukan rasul, apalagi rasul ulul azmi, tentu lebih layak untuk belajar. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini. Dimulai dari qala satajiduni insyaallahu sabira. Qala, Nabi Musa alaihissalam berkata,
atau Nabi Musa alaihissalam berbicara, berkomunikasi, menyampaikan kepada gurunya. Pelajaran pertama adalah bahwa seorang santri, seorang siswa, seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar juga harus membiasakan punya kemampuan berkomunikasi dengan gurunya. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan. Ada sesuatu yang ingin diusulkan, usulkan. Atau ada keberatan yang dirasakan, bisa disampaikan. Atau ada sesuatu apapun ya yang mau disampaikan, sampaikan. Tentu nanti poin keduanya disampaikan dengan beradab. Ya, dengan adab. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita dalam kisah ini bagaimana beliau berkomunikasi dengan gurunya, dan ketika menyampaikan dimulai dengan qala, ya berbicara. Nah, sekarang ini salah satu PR kita pada sebagian generasi ya, yang orang istilahkan generasi milenial, generasi Z ya, atau generasi istilahnya macam-macam ya. Ada yang sampai diistilahkan seperti makanan juga ya. Yang jelas pada sebagian generasi yang sekarang ini usianya ya, usianya usia remaja, usianya di bawah 30 tahun, bahkan di bawah 25 tahun. Salah satu PR-nya adalah kemampuan berkomunikasi ya. Kemampuan berkomunikasi yang rendah. Kenapa itu? Salah satu penyebabnya adalah tidak mendapatkan pendidikan komunikasi yang baik di rumah. Orang tua nggak ngajari komunikasi yang baik. Orang tua nggak mengajari, membiasakan berkomunikasi yang baik. Karena apa? Karena lebih banyak komunikasinya lewat handphone. Dan komunikasinya menjadi sangat hemat, sedikit sekali komunikasinya. Apalagi ketika lebih banyak dibiarkan main dengan handphonenya. Akhirnya komunikasinya jadi sedikit. Kalau komunikasinya sedikit, kemampuan komunikasinya menjadi lemah, menjadi rendah. Dan ini menjangkiti sampai mahasiswa. Sampai mahasiswa. Ini kalau tanya pada teman-teman yang jadi dosen, lalu membimbing skripsi atau menjadi pembimbing mahasiswa, itu kalau lihat bahasa komunikasi mahasiswanya, itu nampak terlihat lucu-lucu. Itu kalau anak TK itu lucu, tapi kalau mahasiswa, masa mahasiswa kelasnya seperti taman bermain itu ya, wagu. Masa seperti anak-anak taman bermain dia. Misalnya gini, udah mau ketemu dosennya bimbingan, bayangkan ini skripsi itu kan berarti sudah semesternya semester akhir ya. Misalnya semester 7. Bahasa komunikasinya ke dosennya itu begini, "Pak, Bapak di mana?" Itu bahasa komunikasi di WA-nya. Kan kelihatan nggak beradab sama sekali deh. Ya, "Bapak di mana, Pak?" "Saya di depan pintu, Bapak." Ini kan seperti bukan manusia yang mengenal tata krama, sopan santun, adab. Ya, apa nggak bisa diperhalus bahasanya? Kalau itu ke teman akrab, seumuran, teman sekelas, itu kita bisa begitu. Tapi kan kalau sama dosen kan nggak begitu. Sama juga dengan sekarang misalnya, ini kalau santri mau ke tempatnya Pak Tejo, kan nggak mungkin, "Pak, Bapak di mana, Pak?" Ya, nggak sopan sekali. Mana tata keramanya? Ya, Mbok ya tanya dulu. "Maaf Pak, mau tanya." Meskipun kita nggak melakukan kesalahan, tapi bahasa itu lebih sopan dengan mengatakan, "Maaf Pak." Ya.
Ya, ngapunten nyuwun sewu kalau bahasa Jawa, atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya pakai bahasa Indonesia, tapi ada sopan santun yang dilakukan. Ya permisi, mohon maaf, minta izin mau tanya, ya kapan Pak Tejo ada waktu kalau saya mau berkunjung, kan bisa begitu bahasanya. Ini enggak tiba-tiba depan rumahnya lalu tanya, Pak, Bapak di mana? Sebentar, kok tiba-tiba Bapak di mana ini? Anda mau ngapain? Ya, kok tiba-tiba tanya saya di mana? Ya. Nah, apa nggak bisa tanyanya sebelum datang? Tanya dulu, maaf Pak, mau tanya kapan kira-kira ada waktu di rumah? Kalau saya mau berkunjung boleh nggak? Ya, kira-kira waktu yang cocok kapan? Dan bahasa-bahasa yang lain yang bisa disampaikan. Tapi ini enggak. Dan kita punya PR besar itu. Makanya di pondok kita ini kita sangat mendorong santri perlu biasa atau perlu membiasakan berkomunikasi. Ya, perlu membiasakan berbicara. Nah, karena apa? Karena bisa jadi sebagian kita berangkat dari keluarga yang tadi kita sampaikan. Berangkat dari keluarga yang tidak terbiasa berkomunikasi, atau kalau berkomunikasi kurang memperhatikan tata krama dan sopan santun. Maka perlu belajar, ya, perlu belajar berkomunikasi, ya, perlu belajar berbicara. Nah, berbicaranya sama siapa ini? Kalau sama orang yang lebih tua yang kita hormati, ya perhatikan tata keramanya, sopan santunnya. Kalau kita misalnya kesulitan bahasa Jawanya, apa ya yang halus nih? Udah pakai bahasa Indonesia aja. Tapi bisa diperhalus bahasa Indonesianya. Maaf Pak, mau tanya. Ya. Jadi mohon izin mau bertanya. Itu kan bisa. Nanti baru disampaikan mau tanya apa. Gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung Pak, Bapak di mana? Ya, jadi lalu terus ketika belum lagi kadang-kadang tidak memperkenalkan diri. Ya. Kalau kita tidak dikenal, apalagi kita baru pertama kali kirim WA, kirim SMS, kirim pesan, maka memperkenalkan diri. Misalnya Assalamualaikum, mohon izin memperkenalkan diri saya, lalu sebutkan namanya. Terus lalu sampaikan saya berasal dari sini, atau saya mahasiswa, kalau itu tadi kasusnya yang skripsi. Saya mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dan Bapak sebagai pembimbingnya. Nah, jadi perkenalan dulu, jadi tidak tiba-tiba langsung datang terus kemudian nanya Bapak di mana, ya. Enggak memperkenalkan, terus enggak nyampaikan ada perlu apa, tiba-tiba nanya seperti itu. Nah, termasuk juga nanti kalau memang perlu bertanya, perlu belajar pada orang yang lebih tua dari kita, tanyakan kira-kira bahasa yang pas apa itu. Ini ada salah satu pondok di Jogja ini, bukan di sini kejadiannya, di pondok lain. Ada pimpinan pondok yang sempat emosi katanya. Beliau cerita, saya itu emosi saat masa santri bilang katanya, Pak, kamu, ini pakai bahasanya kamu. Itu sampai hampir mau tak tempeleng gitu santrinya. Terus saya ingat, oh ini memang anak dia dari lingkungan yang tidak beradab. Bapak ibunya nggak pernah ngajari adab, jadi nggak bisa milihkan kosakata yang pas. Jadi dia nggak ngerti, kamu itu kasar, itu nggak ngerti tuh. Ya mungkin dia selama ini hidup di hutan atau hidup di tempat yang tidak berinteraksi dengan manusia yang berperadaban dan kenal adab istiadat. Dia nggak ngerti, kamu itu kasar, dia nggak ngerti itu. Jadi dengan entengnya mengatakan pada ustadznya, dan ustadz yang cerita ini pimpinan pondok, bahkan beliau penasihat pondoknya, jadi bukan di atasnya kiai pondoknya. Ya, beliau sampai bilang sama saya, menyampaikan bahwa saya itu hampir saya tempeleng anak saya itu, nggak sopan sekali. Terus tapi iya ini mungkin anak dari hutan lagi, nggak kenal tata krama, sopan santun, adat istiadat, nggak kenal dengan bagaimana diajari kosakata yang pas. Ya.
Beliau sampai bahasanya ketika cerita itu dengan semangat dan sambil emosi juga, hampir ngampleng santrinya. Tapi terus nggak jadi, dia bilang iya ya, ini ya kita harus maklum ya, orang tidak berasal dari lingkungan yang tidak kenal adat istiadat atau sopan santun, maka harus diajari. Itu tadi pentingnya, maka santri perlu belajar ya, belajar apa? Belajar berkomunikasi, belajar berbicara ya, belajar menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nanti dari situ ustadznya membantu membimbing, nanti milihkan kata yang pas. Karena kita lihat dalam dialognya Nabi Musa alaihissalam kepada gurunya, semuanya dialognya beradab. Semuanya dialognya nampak menunjukkan bahwa beliau ini sopan, ramah. Nah, jadi ini yang pertama. Tadi kita langsung gabungkan pertama dan kedua ya. Yang pertama tadi pentingnya berkomunikasi, ya komunikasinya santri dengan ustadz atau siswa dengan guru. Dan yang kedua, komunikasinya dilakukan dengan beradab, dengan memperhatikan sopan santun. Nah, kalau komunikasi lewat tulisan, ya ada bahasa yang sopan. Ada komunikasi lewat lisan, juga harus belajar menggunakan cara yang sopan juga. Jadi harus dilatih. Latihannya gimana? Latihannya bisa belajar pada orang yang sudah terbiasa seperti itu, atau kita belajar menyampaikan dengan cara terbaik yang kita bisa lakukan sambil kita minta bimbingan. Kalau saya keliru mohon diperbaiki, kalau saya keliru mohon diluruskan. Dan ini tanggung jawabnya para musyrif, para ustadz untuk, atau para musyrifah dan ustadzah untuk mengoreksi atau meluruskan kalau ada santri yang seperti ini. Karena mungkin bisa jadi tadi berangkat dari lingkungan, dan di lingkungannya nggak merasa itu nggak ada masalah dan biasa aja. Tapi di tempat yang lain dianggap sangat tidak sopan. Ya, secara khusus karena kita di Jogja, ya kita harus memperhatikan sopan santun itu. Kan sangat tidak sopan ketemu orang tua lalu kita bilang kamu. Ya. Ini sangat tidak sopan. Ya, sangat tidak beradab. Ya, kalau mau diperhalus cari kata yang lain. Kalau dalam bahasa Jawa ada panjenengan, itu bisa jadi kata penggantinya. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di sini disebutkan satajiduni insyaallahu sabira. Ya, ketika disebutkan satajiduni insyaallahu sabira, maka pelajaran yang ketiga adalah talibul ilmi atau penuntut ilmu harus menunjukkan sikap siap untuk bersabar. Siap untuk bersabar. Jadi satajiduni insyaallahu sabira. Kalimatnya begitu. Satajiduni insyaallahu sabira itu menunjukkan kepada kita bahwa kalimat itu menunjukkan sang penuntut ilmu siap. Ya, siap untuk sabar. Kalau masalah nanti ternyata masih kadang-kadang kurang sabar, ya sambil belajar. Tapi yang penting sejak awal ada kesiapan. Karena sebelum belajar itu yang penting siapnya. Nah, dulu pernah kita sampaikan begini. Pentingnya adab. Ya, pentingnya adab itu karena adab itu seperti kalau kita lihat tanaman. Yang penting itu lahannya dulu. Lahannya dulu siap. Kalau lahannya sudah siap, mau ditanami apapun lebih mudah. Tapi lahannya siap. Ini kalau yang nggak pernah berinteraksi atau berhubungan dengan tanaman mungkin susah memahaminya. Tapi kalau yang sudah biasa ketemu tanaman, tentu mudah memahaminya. Artinya nggak mungkin kita tiba-tiba mau nanam padi, sebentar, tanahnya belum siap. Kalau belum siap nggak bisa. Meskipun ini padinya bibitnya bibit unggul, bibit yang terbaik. Iya, bibitnya terbaik, tapi tanahnya belum siap. Tanahnya harus disiapkan dulu. Gimana caranya? Nanti ada caranya. Tapi harus disiapkan. Kalau nggak siap, mau ditanami apapun nggak jadi. Masalahnya adalah tanaman. Nah, penuntut ilmu harus punya kesiapan. Ya, siap. Ya. Sama dengan kalau sekarang kalau kita dapati ada yang tidak siap.
Penuntut ilmu yang tidak siap dengan adab, maka apa yang terjadi? Maka kita dapati sampai ilmu itu disodorkan di hadapannya, diberikan kepadanya, ibaratnya makanan itu seperti disuapin. Itu ilmu yang didapatkan nggak diterima. Bahkan ilmu yang masuk ke mulutnya seperti makanan dilepeh lagi. Dilepeh lagi itu bahasa Indonesia apa Pak ini? Dilepeh itu. Dimuntahkan. Dimuntahkan. Padahal makanannya sudah ada. Ini sudah disendok dan tinggal dimasukkan ke mulut. Begitu dimasukkan ke mulut, dimuntahkan. Dilepeh. Karena apa? Karena tidak siap. Ya. Ini yang jadi masalah adalah tidak siap mentalnya, jiwanya, adabnya untuk menerima ilmu. Karena tidak siap, maka mau dikasih ilmu apapun, ya lepas, keluar lagi. Itu persis seperti kalau kita memberikan makanan. Nah, beda dengan kalau sudah siap, ibaratnya tanaman, mau diberi ilmu apapun bisa. Seperti tanaman yang sudah siap, kan beda dengan tanaman yang memang tidak bisa ditanami apapun. Tanahnya rusak, tanahnya tidak bisa ditanami apapun. Akhirnya mau kita tanam dengan bibit unggul sebaik apapun nggak jadi. Maka beda kalau sejak awal sudah ada kesiapan, ya. Kesiapan untuk belajar dengan tidak siap belajar. Ada kesiapan menghiasi diri dengan adab dengan tidak siap. Dan salah satu kesiapan yang penting adalah siap sabar. Ini salah satu yang penting adalah kita siap sabar. Maka para santri harus siap. Begitu mulai masuk ke pondok, ya yang paling pertama harus disiapkan adalah siap untuk, selain menuntut ilmu, siap untuk sabar. Karena apa? Menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Belajar Quran perlu sabar, belajar membaca Quran perlu sabar, menghafal Quran perlu sabar, mengulang hafalan perlu sabar, belajar hadis ya perlu sabar, belajar akidah perlu sabar, semuanya perlu kesabaran. Kan nggak ada yang belajarnya cepat langsung menguasai semuanya. Itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya ada orang yang belajar hanya dalam waktu singkat langsung jadi ulama besar dan ilmunya luasnya luar biasa. Itu nggak ada dalam sejarah umat manusia. Di berbagai belahan bumi manapun tidak ada. Silakan cari biografinya para ulama, tidak ada satupun yang belajarnya cuma sebentar, ilmunya luasnya luar biasa. Nggak ada. Baca biografinya mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau imam misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Silakan baca biografinya ulama-ulama. Belajarnya sebentar atau lama, semuanya sama lama. Dan punya kesabaran. Dan sabarnya luar biasa sampai ada yang menahan lapar, menahan ngantuk, menahan rasa bosan, menahan capek, menahan lelah, itu sabar. Nah, itu yang namanya perlunya kesabaran, ya, termasuk menahan ngantuk, ya. Ya. Itu perlunya apa? Kesabaran, ya. Karena di mana-mana sama itu, ya. Di mana-mana sama. Artinya mau belajar di sini di Indonesia, belajar di Mekah, di Madinah ya sama. Maksud di Mekah nggak ada ngantuk? Ya ada yang ngantuk juga. Cuma dilawan rasa ngantuknya. Di Madinah juga yang belajar ada yang ngantuk nggak? Ya ada yang ngantuk. Tapi dilawan rasa ngantuknya. Maka kalau ngantukan ya memang harus dihadapi, harus dilawan. Gimana caranya menghadapi rasa ngantuk tadi? Harus terus dilatih. Ya, ini. Nah, ini namanya perlu kesiapan. Ya, perlu kesiapan. Dan di sini poinnya adalah perlunya siap, ya, menunjukkan sikap siap untuk bersabar. Di awal menyampaikan kesiapan tuh. Kalau bahasa lainnya ada namanya komitmen, ya. Ya, komitmen siap apa? Siap untuk sabar, siap untuk, nah itu namanya komitmen. Sejak awal harus ada.
Kalau tidak akan berat belajarnya. Ya, belajarnya akan berat karena tidak ada kesiapan. Siap nggak untuk disiplin? Ya, harus siap. Siap nggak diatur jadwal makannya, jadwal tidurnya, jadwal sholatnya, jadwal bermain, jadwal olahraga? Ya harus siap. Kalau tidak siap, akan mengalami kesulitan menyesuaikan dengan kegiatan yang ada. Nah, itu yang ke nomor berapa tadi? 3. Ya, sekarang yang keempat. Yang keempat, penuntut ilmu harus menunjukkan sikap, bedanya dengan yang sebelumnya, siap tawadhu. Kalau yang sebelumnya siap untuk sabar. Kalau yang sekarang ini siap tawadhu. Ya. Siap untuk tawadhu artinya siap untuk rendah hati di hadapan gurunya. Ada banyak ungkapan dari para ulama bahwa ilmu itu tidak akan masuk, tidak akan diperoleh, tidak akan diterima oleh orang yang takabur, sombong, angkuh, keminter, dan semacamnya. Sampai-sampai ada beberapa ulama mengatakan itu sama seperti air. Karena di mana-mana air itu bergeraknya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nggak ada ceritanya air bergerak ke tempat yang tinggi, itu nggak ada. Maka kalau ingin bisa menampung air sebanyak-banyaknya, kita berada di tempat yang rendah. Maka bisa nampung air banyak. Kalau ingin dapat air yang banyak. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak dari guru kita, maka kita hindari sikap merasa lebih, merasa hebat, merasa pinter, dan merasa tinggi. Nah, itu jadi susah untuk mendapatkan ilmu. Maka kalau misalnya gini, ada orang mengikuti majelis pengajian, lalu begitu mau mendengar, sejak awal dalam dirinya merasa bahwa saya lebih pintar daripada yang menyampaikan materi. Itu susah. Susah dapatkan ilmunya karena merasa sejak awal tidak ada kesiapan. Nah, itu namanya kesiapan. Makanya tadi poinnya, ya, perlunya penuntut ilmu itu atau penuntut ilmu perlu menunjukkan sikap siap untuk tawadhu. Kalau tadi sebelumnya siap untuk sabar. Nah, kenapa? Itu diambil dari satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Wala a'si laka amra artinya dia siap untuk tidak membangkang terhadap arahan-arahan gurunya. Nah, kemudian gini, lalu muncul pertanyaan lah, kalau misalnya, lalu nasihat untuk gurunya pada sisi yang berkebalikan seperti apa? Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi salah satu bahasannya, salah satu nasihatnya para ulama adalah bahwa ketika sang ustadz, guru ini memberikan bimbingan arahan, perlu membiasakan punya kemampuan mengendalikan diri atau mengendalikan emosi. Syekh Umar Mukbil dalam bukunya Qawaid Qur'aniyah di kaidah nomor 8, beliau mengatakan, beliau nasihati pada semua orang tua termasuk para guru, jangan sampai ketika kondisinya marah tidak bisa mengendalikan diri, lalu semuanya dimarahi. Kalau orang tua misalnya bapak pulang sebetulnya marah kepada salah satu anak, tapi yang dimarahi siapa? Semua. Sampai semua yang ada di rumah itu merasakan sang orang tua ini lagi marah. Anak yang lain bingung, apa salah saya? Kan yang salah cuma satu, sementara anaknya ada 7. Kok yang 6 ikut dimarahi? Dan yang lebih membingungkan lagi, istrinya juga ikut dimarahi. Nah, ini cara yang nggak benar. Berangkat dari kaidah apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu terapan kaidahnya. Jadi orang tidak menanggung dosanya orang lain. Maka kalau ada yang satu salah, ya satu aja yang diingatkan, nasihati, ditegur. Yang lain jangan dibawa-bawa. Karena apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung kesalahan orang lain. Orang tidak menanggung dosanya orang lain.
Maka tidak dibenarkan kalau sampai orang tua marah pada semuanya, sementara yang salah cuma satu. Sama juga dengan guru, sama dengan ustadz, kalau ada yang salah maka yang dinasihati yang salah, bukan semuanya. Sampai yang nggak salah pun bingung, nah salah saya apa? Kalau ini terulang-ulang, ini berbahaya bagi pendidikan anak. Berikutnya, yang ke berapa? 5, ya, yang ke-5. Ini karena anak catatannya nggak pakai nomor sama. Ya, yang ke-5 ini kesabarannya, ya, kesabaran orang yang memiliki ilmu tapi kurang adabnya, kadang lebih sulit daripada yang kurang ilmu dan atau kurang atau bahkan tidak punya ilmu. Saya ulang lagi. Jadi kesabarannya orang yang punya ilmu, dia ada orang yang sudah punya pengetahuan, punya ilmu, tapi kurang adab. Kadang-kadang yang seperti ini kesabarannya kurang dibandingkan dengan yang tidak punya ilmu atau ilmunya sedikit. Karena apa? Karena kalau yang sudah punya ilmu merasa saya ngerti, saya tahu. Jadi kadang-kadang sikap membangkangnya, sikap tidak menurutnya, sikap tidak mau tunduk dan patuhnya karena apa? Merasa ngerti, merasa tahu. Sementara kalau yang nggak tahu, dia tahu diri, ya saya nggak ngerti, makanya saya belajar. Makanya kenapa kadang-kadang nasihati orang yang merasa ngerti itu lebih susah daripada nasihati yang nggak ngerti sama sekali. Karena dia merasa ya saya tahu diri, saya nggak tahu, nggak paham, saya nggak ngerti, saya nggak punya ilmu, maka lebih mudah dinasihati. Nah, atau ungkapan yang lain adalah bahwa orang yang ilmunya tanggung-tanggung, ilmunya mendalam yang enggak, tapi dibilang awam juga nggak mau. Nah, ilmu yang tanggung-tanggung begini kadang-kadang sulit. Karena apa? Tidak dibarengi dengan adab. Dan kalau yang setengah-setengah itu kadang-kadang lebih berbahaya. Contohnya misalnya setengah-setengah, jadi setengah dokter gitu ya. Kata beberapa masyaikh, nisfut tabib yufsidul abdan. Setengah dokter itu merusak badan. Bayangkan kalau antum berobat ke dokter tapi dokternya bukan dokter tenanan. Ya agak dokter lah gitu. Ya, apa namanya, agak setengah dokter, agak dokter, ya koyok dokter lah gitu. Tapi bukan dokter tenanan. Dokter KW gitu ya. Jadi bukan dokter asli, jadi bukan dokter yang betul-betul dokter. Kita kalau mau berobat aja mikir-mikir. Ini katanya dokter tapi sebetulnya nggak terlalu ahli. Yang paling gampang lagi gini, misalnya kita mau berobat gigi ke dokter, tapi terus kita diberitahu katanya dokter ini ya agak kurang berpengalaman gitu. Pernah ada yang berobat ke situ, itu sakitnya 1 minggu. Wah, itu mendengar gitu kan langsung pusing gitu. Mau berobat lagi, calon pasien berikutnya mau berobat gigi, mikir mau datang ke situ 1 minggu sakitnya, ya saya nggak kuat kalau 1 minggu harus menahan sakit. Ya karena ternyata memang dokternya belum berpengalaman atau belum sepenuhnya dokter. Itu namanya nisfut tabib. Sama juga dengan nisful alim. Orang yang dianggap ngerti tapi setengah-setengah. Nah ini juga kalau ini yufsidu, nisful alim yufsidu apa? Yufsidul adyan, merusak agama. Bisa merusak agama karena apa? Tanggung-tanggung, sebetulnya ngertinya setengah-setengah, sepotong-sepotong. Nah ini lebih berbahaya. Lebih baik nggak ngerti sama sekali. Kalau nggak ngerti sama sekali malah enak. Kalau nggak ngerti sama sekali kan kita langsung bisa mengatakan, oh maaf saya nggak ngerti, saya nggak paham, udah enak.
ya nggak ngerti. Tapi kalau yang merasa ngerti tapi sebenarnya nggak ngerti, apalagi keminter gitu, wah itu lebih berbahaya lagi. Itu bisa lebih berbahaya daripada yang nggak ngerti sama sekali. Kalau orang nggak ngerti ya sudah, pokoknya begitu diberitahu ya saya memang nggak ngerti ya milih diem, ya milih membatasi untuk nggak berbicara. Nah ini yang kelima. Yang keenam, perlunya memiliki azam dalam kurung tekad kurung tutup yang kuat. Perlunya memiliki azam itu maknanya tekad, azam yang kuat, tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan, termasuk untuk menuntut ilmu. Jika orang mau melakukan kebaikan, sangat perlu punya tekad yang kuat. Misalnya gini, pada saat mau belajar, saya punya target ingin memahami Al-Quran, ya harus punya tekad. Kalau tekadnya ya saya kepingin belajar, kalau bisa ya menguasai Quran, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ini nggak punya tekad yang kuat. Pasang tekad yang kuat. Tekadnya apa? Pokoknya saya lulus dari sini, target saya. Nah itu namanya punya tekad. Target saya bisa hafal dan bukan sekedar hafal tapi bahkan mutqin. Maka ini, kalau sudah begitu punya tekadnya, maka akan ada, nah ini ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Itu namanya tekad. Semua kita harus punya tekad yang kuat. Mau melakukan kebaikan misalnya gini, karena kita ini semua akan menghadap Allah SWT dengan cara kita masing-masing, dengan amal yang pernah kita perbuat. Maka kalau kita ingin memperbanyak amal, kira-kira amal apa yang bisa menjadi ladang kebaikan kita? Salah satu peluang amal yang belum banyak dikembangkan adalah wakaf. Dan wakaf itu beda dengan infak, beda dengan sedekah. Wakaf itu prinsipnya adalah habsul asli. Habsul asli artinya apa? Dana yang dititipkan itu tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Makanya pengelola wakaf itu lebih repot daripada ngelola infak dan sedekah. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang datang ke pondok lalu menyampaikan, saat ini saya mau titip wakaf untuk pondok. Wakafnya dalam bentuk uang. Nah, maka uangnya ini disalurkan dalam bentuk apa yang tidak boleh hilang. Ini wakaf untuk makan santri. Oh enggak bisa Bu, ini bukan wakaf itu namanya. Kalau wakaf untuk makan santri keliru, itu namanya infak. Ya, itu namanya infak. Kalau wakaf untuk makan santri keliru. Kenapa? Karena itu langsung habis dipakai makan, itu namanya bukan wakaf itu. Kalau mau begitu caranya begini. Kalau mau wakaf seperti itu, uangnya dititipkan kemudian dikelola jadi unit usaha, bisnis, investasi dan semacamnya, keuntungannya untuk makan santri. Nah, itu baru namanya wakaf. Itu namanya habsul asli. Jadi pokoknya tidak hilang. Pokoknya tetap ada. Makanya orang yang tahu persis wakaf pasti bersemangat untuk wakaf. Nah, sekaligus juga ini pada pagi ini kami mengajak ada jamaah sekalian, kita mulai membiasakan gerakan wakaf. Nah, saya akan jelaskan ini. Saya keluar dulu dari bahasan ini dan untuk beberapa pelajarannya saya rasa cukup yang tadi disampaikan. Sekarang kita akan masuk ke bahas tentang wakaf. Ini kita pindah tema. Ya, tapi ini penting untuk dipahami supaya kita lebih bersemangat untuk mengerjakan tuntunan ini. Karena apa? Para sahabat dulu, tidak ada satupun sahabat Nabi Muhammad SAW yang bisa berwakaf, melainkan mereka pasti berwakaf.
Nah, terus wakafnya gimana? Sekarang ini wakaf lebih enak, lebih gampang, lebih mudah daripada dulu. Nah, tadi kita sampaikan wakaf itu kalau kita nitipkan kepada nazir, kepada yang memang berhak menerima atau punya kemampuan mengelola, maka pada saat kita titipkan, dana yang ada itu tidak hilang. Dan yang ada tidak habis. Kalau dana wakafnya berupa tanah, ya tanahnya nggak hilang, tanahnya tetap ada. Sampai kapan? Ya pokoknya selama masih bisa dimanfaatkan sampai kiamat, ya sampai kiamat. Maka wakaf itu nggak hilang, pokoknya. Tadi habsul asli, pokoknya nggak hilang. Apa bentuknya? Oh, bentuknya ini tanah. Ya, tanah yang diwakafkan. Ini sebagian masjid ini tanahnya wakaf. Ya, ini sebagian, tapi sebagian lagi kita beli. Ya. Jadi tidak, bahkan sebagian kalau dengan keseluruhan tanah tentu sebagian kecil. Ya. Tapi ini yang mewakafkan, karena wakafnya untuk pondok, maka pemanfaatannya juga begitu. Tidak bisa kita alihkan, kalau kita pindahkan jadi milik pribadi, nggak bisa. Ini karena wakafnya sejak awal untuk itu. Nah, kemudian ada yang bentuknya sekarang ini bukan tanah. Kalau tanah, yang punya tanah. Kalau nggak punya tanah gimana? Ada yang lebih murah dan semua kita bisa, yaitu wakaf tunai, wakaf dalam bentuk uang. Wakaf dalam bentuk uang. Ini bisa dilakukan. Tapi tadi perlu diperhatikan bahwa pada saat menitipkan wakaf tadi, kenapa kita sampaikan tidak semua orang bisa mengelola wakaf? Karena kita tahu ada yang begitu kita titipi wakaf itu, ini nampak kelihatan nggak ngerti dia. Begitu dititipkan wakaf lalu kemudian digunakan habis. Ini berarti bukan wakaf namanya. Karena wakaf itu prinsip dasarnya apa? Habsul asli. Tetap menahan pokoknya, tidak boleh berkurang, tidak boleh bergeser. Dulu ada orang Aceh di Mekah yang punya tanah. Kemudian diwakafkan, dan wakafnya untuk penuntut ilmu, kemudian untuk ini, untuk itu, dan seterusnya sampai terakhir ada satu klausul di wakaf itu. Di situ disebutkan untuk, ya nanti keuntungan dari wakaf itu untuk jamaah haji yang datang dari Aceh. Akhirnya setiap tahun di musim haji, jamaah haji yang berangkat ke Aceh itu dapat pembagian uang. Pembagian uang dari mana? Orangnya sudah meninggal, tapi tanahnya yang ada itu dikelola oleh nazirnya, dikembangkan jadi properti, dan sampai sekarang masih ada. Hotelnya tingginya sekian lantai. Nah, keuntungan dari hotel itu diwujudkan dalam bentuk uang, dibagikan ke jamaah haji dari Aceh. Tiap tahun beda-beda besarannya. Pernah satu orang dapat 7,5 juta. Bayangkan jamaah haji dari Aceh berapa ribu kali 7,5 juta. Kan sudah angkanya miliar. Jadi setiap tahun. Hilang enggak wakaf beliau? Enggak. Sampai sekarang masih ada. Ya, sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang bangunannya masih ada. Dan di Mekah itu kalau kita belajar wakaf, ini kesempatan paling bagus karena banyak bangunannya wakaf. Ya, di Mekah itu banyak bangunan wakaf. Jadi ini wakaf. Ya. Nanti keuntungannya untuk apa? Macam-macam. Nah, paling banyak ya tentu untuk untuk kemaslahatan umat. Ada yang untuk penuntut ilmu, ada yang untuk operasional masjid. Seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, operasionalnya dari mana? Wakaf. Wakafnya apa? Beberapa hotel bintang 5. Ya, hotelnya bintang 5, ada yang hotelnya tingginya 60 lantai. Keuntungannya untuk membiayai operasional Masjidil Haram. Karyawan Masjidil Haram ribuan. Digajinya dari mana? Dari keuntungan hotel tadi. Wakafnya nggak hilang. Wakafnya apa? Wakafnya tetap bangunan. Keuntungannya untuk kepentingan tadi. Nah, ini juga sama. Maka kalau kita mau wakaf, wakafnya bisa bermacam-macam. Di Saudi itu sampai ada wakafnya gini. Di masjid ada yang wakafnya kacamata.
Ya, ada yang wakaf kacamata. Jadi dia punya optik, ya. Terus dia akhirnya menyediakan nggak besar, cukup satu meja kecil. Terus lalu dia pasang tempat untuk nyimpen kacamata, digantungkan. Berikut ada keterangannya, mulai dari yang 0,1, ada yang 1, 1,5 dan seterusnya. Yang silinder dan macam-macam. Kacamatanya banyak, sampai dari bawah sampai atas. Jadi yang mau ke masjid, mau ngaji, terus nggak ada kacamata, tinggal milih kacamata yang ada di situ. Tapi nggak boleh dibawa pulang. Nggak boleh dibawa pulang, hanya digunakan untuk ngaji di masjid. Terus apa lagi? Ada yang kursi. Kursinya kursi lipat. Kalau kita masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang banyak yang wakaf kursi lipat. Karena apa? Sebagian orang yang masuk ke masjid nggak bisa nekuk lututnya karena kondisi kesehatan. Akhirnya sholat sambil duduk. Nah, dari mana kursinya? Ya kursi wakaf itu. Kita ambil aja, begitu masuk langsung kita ambil kursinya, digunakan untuk sholat. Setelah selesai nanti pas mau pulang tinggal digantungkan lagi di tempatnya. Disediakan tempat untuk gantung kursi lipat. Nah, ini wakaf kursi. Nanti wakaf apa lagi? Ada yang wakafnya dispenser. Jadi dia nyediakan dispensernya, berikut galonnya, itu wakafnya. Nanti pihak masjid cuma mengeluarkan biaya untuk airnya, karena airnya perlu diisi lagi kalau habis, atau perlu menyediakan misalnya gelasnya, cangkirnya. Ada yang wakafnya dispenser. Terus ada lagi yang wakafnya apalah? Ada yang wakafnya sendal. Ya. Sendal di masjid, karena tahu kalau orang ke masjid kadang-kadang perlu sendal untuk kamar mandi, untuk wudhu. Ada yang wakafnya sendal. Apalagi ada yang wakafnya macam-macam, pokoknya barang yang bisa bertahan lama. Tentu semua barang itu nanti pada suatu saat akan habis juga. Ya sama seperti bangunan begini kan, suatu saat kan pasti akan ada masa harus direnovasi ulang dan batunya nggak bisa digunakan lagi. Masjidil Haram juga sama. Masjidil Haram juga dulu kan dengan dana wakaf, tapi kemudian perluasan terus, akhirnya batu yang lama ya sudah tidak digunakan lagi karena tidak memungkinkan, sudah hancur. Tapi yang dimaksudkan tidak berubah tadi, ini bangunannya nggak pernah berubah dari dulu, masjid ya tetap jadi masjid, dan nggak berubah fungsinya lalu jadi toko, jadi supermarket, jadi itu nggak, tetap masjid ya masjid. Nah, kemudian ada lagi yang wakafnya baju, sarung. Ya, ada yang wakafnya sarung tuh gini. Pokoknya sarungnya ditinggal di masjid. Kalau ada yang masuk ke masjid dan perlu sarung, tinggal menggunakan sarung yang disediakan di situ. Dia wakaf sarung. Kalau nanti ternyata sarungnya sudah rusak, sudah sobek karena sudah lama dan sering digunakan, yang bersangkutan nanti ganti lagi, ya siap mengganti dengan sarung yang baru. Nah, ada yang modelnya gitu. Maka jadinya wakafnya macam-macam. Nah, termasuk tadi yang kita sampaikan gerakannya adalah wakaf uang. Wakaf uang itu tidak harus dalam jumlah yang besar. Bisa jadi wakaf uang dalam jumlah yang kalau seandainya orang kehilangan uang itu tidak akan mencari. Misalnya gini, sekarang kalau ada yang berangkat dari sini nih, berangkat mau ke Masjid Gede Kauman, berangkat udah di perjalanan, begitu lewat Pasar Bibis, terus merogohkan tangan ke kantong, mana ya tadi uangnya? Tadi perasaan bawa uang 5.000, dicari, oh gak ada. Itu biasanya balik lagi apa terus, Pak? Terus, nah itu contohnya. Jadi uang 5.000 seperti itu termasuk uang yang biasanya nggak dicari. Apalagi uang 2.000. Kan nggak mungkin udah sampai gamping terus kemudian balik lagi cuma nyari 2.000. Nyari 2.000 balik lagi ke sini. Ya. Nah, artinya bisa mulai wakafnya dari uang senilai 2.000 rupiah. Senilai 5.000 rupiah. Jadi bisa wakaf itu nggak harus yang besar-besar.
yang kecil pun bisa. Tapi tadi kalau sudah diwakafkan ya sudah, kita betul-betul mengharapkan pahalanya dari Allah SWT. Nah, wakaf ini tadi kecil tapi banyak. Nah, itu maksudnya. Bayangkan kalau seandainya semua yang hadir ini sekarang wakaf dan masing-masing 2.000. Tapi kan orangnya banyak, maka hasilnya akan besar. Dan yang kedua, wakaf yang 2.000 itu bukan sekali seumur hidup. Bisa berwakafnya berkali-kali, makanya jadi istilahnya gerakan wakaf. Ada yang wakafnya apa? Saya tak wakaf tiap hari 2.000. Ada yang wakaf sehari 1.000. Kan kalau sebulan jadi 30.000. Kalau cuma 1.000. Kalau yang 2.000 berarti 60.000. Nah kalau orangnya 100, 200 kan angkanya jadi besar. Maka yang terkumpul bisa menjadi banyak. Nah ini salah satu kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam. Dan kalau sudah dimulai gerakan ini lalu menjadi kebiasaan, lalu semua kita jadi terbiasa berwakaf, akhirnya jadi enteng dan akhirnya dana yang terkumpul menjadi besar. Nah dana inilah yang kemudian dikelola, keuntungannya bisa untuk membiayai operasional. Universitas tertua di dunia, Universitas Qarawiyyin yang ada di Fes, Maroko, itu usianya sudah ratusan tahun yang lalu. Dari mana hidupnya? Dari wakaf. Universitas Al-Azhar di Mesir yang usianya juga sudah ratusan tahun, kok bisa bertahan lama, kok bisa menggratiskan mahasiswa, ribuan mahasiswa dari Indonesia yang pernah belajar ke sana, kok bisa gratis? Dari mana? Wakaf juga. Ternyata wakaf itu dikembangkan bukannya di umat Islam. Begitu umat Islam berhasil, orang-orang Eropa, orang-orang Barat belajar, orang-orang kafir belajar. Umat Islam punya kekuatan ini dari mana? Oh ternyata wakaf. Lalu ditiru. Maka universitas besar seperti Harvard University juga dananya dari mana? Wakaf. Meskipun bukan namanya wakaf ya, karena wakaf itu punya umat Islam. Lalu mereka ganti namanya, istilahnya diganti. Tapi konsepnya apa? Konsepnya sama. Jadi universitas-universitas dunia yang terkenal itu banyak yang dikembangkan dari wakaf, dari dana wakaf. Maka pada kesempatan pagi ini kita ngajak pada semua yang hadir, mari kita membiasakan untuk berwakaf. Dan sekali lagi wakafnya bisa dimulai dari yang kecil. Saya tak wakaf sehari 1.000. Kadang setiap hari, kadang 2 hari sekali, 1.000, 2.000, enggak tentu. Pokoknya ada uang. Yang tadi uangnya tadi nilainya, seandainya uang itu hilang, kita enggak cari-cari. Mulai dari situ aja, Pak. Maka enteng, enggak berat. Karena apa? Karena misalnya uang 500, kan enggak ada di antara kita yang cari-cari tuh. Maksud ada yang pergi ke pasar terus uang 500-nya lupa, balik lagi terus cari-cari di jalan gitu ya. Terus ketemu, Pak, lagi apa? Cari uang. Berapa? 500 gitu. Itu enggak ada. Yang 500 rupiah enggak ada yang cari-cari, apalagi perjalanannya sudah jalan sampai 4 km, terus uang 500-nya hilang. Atau uang 1.000-nya hilang. Umumnya enggak ada yang cari. Nah, uangnya senilai itu. Jadi bisa mulai dari yang 1.000, 2.000, 5.000. Nah, kenapa kita menyebutkannya dari uang yang kecil? Supaya kita merasa bahwa semua kita bisa. Jadi jangan merasa bahwa kalau wakaf itu harus kaya dulu. Enggak. Beberapa sahabat miskin tapi wakaf. Kok bisa? Ya itu tadi. Maka semua kita juga sama, semua kita bisa. Tapi tadi proyeknya sudah beralih, bukan lagi infak, bukan lagi sedekah, tapi wakaf. Kalau yang sedekah tetap jalan, ya. Tapi wakaf ini program yang terpisah. Jadi 2 hal yang berbeda.
Maka nanti kalau dana itu sudah terkumpul dalam jumlah yang sangat besar, kita bisa lihat nanti ada hal-hal yang bisa kita kerjakan kalau dananya terkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Bayangkan kalau seandainya kita bisa mengumpulkan dana wakaf dalam jumlah yang besar, bisa jadi nanti itu jadi modal usaha untuk usaha-usaha yang besar yang nanti keuntungannya, nah ini kita baru bisa memanfaatkan keuntungannya. Keuntungannya untuk apa? Keuntungannya untuk pondok, keuntungannya untuk kegiatan masjid, keuntungannya untuk kegiatan panti asuhan, untuk kegiatan keislaman. Banyak yang bisa kita lakukan dengan gerakan wakaf ini. Tapi yang penting dimulai dulu. Ya, kalau tadi saya menyebut 2.000, 5.000 bukan berarti saya ngajak Bapak Ibu sekalian wakafnya cuma 2.000, 5.000, bukan. Kalau yang mampu 20.000, 50.000 silahkan, tentu itu lebih baik. Tapi kita sebutkan 2.000 supaya tidak merasa bahwa ada yang mengatakan saya tidak mampu. Karena 2.000 pasti bisa. Masa nggak bisa 2.000? Seminggu sekali 2.000 masa nggak bisa? Ya pasti bisa lah. 2.000, nah, seminggu 5.000 masa nggak bisa? Seminggu sekali. Atau ada yang merasa berat ya sudah sebulan sekali. Ya sebulan sekali, saya sebulan sekali baru bisanya 10.000, ya nggak apa-apa 10.000. Tapi rutin. Ya. Nah itu bedakan dengan yang tadi, bedakan yang selama ini mungkin sudah jalan, ada yang selama ini sudah berinfak. Itu bedakan. Kalau itu juga tetap jalan, jangan dihentikan. Karena semuanya sama-sama ada pahalanya sendiri. Tapi ini gerakan yang bisa dibilang mungkin di sebagian masyarakat baru, dan ini harus kita sering-sering sosialisasikan, kita sering-sering sampaikan supaya nanti ada orang yang tergerak untuk berwakaf. Nanti akhirnya apa? Akhirnya jadi kita terbiasa. Jadi sampai akhirnya sudah terbiasa, bukan lagi setiap pekan sekali. Ada yang sudah biasa tiap hari wakaf. Tapi besarnya enggak besar-besar sekali. Saya tiap hari wakaf tapi cuma 5.000, kadang 10.000. Ya cuma segitu, tapi tiap hari. Nah, maka nanti yang mengelola wakaf akan mengatur gimana caranya ini bisa menjadi modal untuk dikembangkan sehingga hasilnya bisa memberikan manfaat untuk umat. Nah, ini bahasan berkaitan dengan wakaf, dan sengaja kita angkat ini karena kita ingin jemaah sekalian juga mendapatkan wawasan tentang wakaf. Dan bisa suatu saat kelak kalau ini menjadi gerakan yang kuat, gerakan yang masif, maka akan menjadi sebuah kekuatan besar bagi umat. Karena kalau nanti bisa terkumpul dana yang sangat besar dari wakaf itu, kita sudah bisa tidak tergantung lagi produk-produk atau barang-barang milik orang kafir yang mendukung pembantaian umat Islam. Kita tidak lagi memerlukan itu. Kita tidak lagi membeli produk yang jelas-jelas mendukung pembantaian. Karena fatwa MUI sudah jelas, dan ini sekaligus kita sampaikan karena fatwa MUI-nya sudah jelas. Ya. Dan fatwanya bukan cuma MUI, ulama-ulama dunia juga sepakat. Dan Bapak Ibu sekalian memahami boikot itu jangan dipahami seminggu 2 minggu ya. Memahami boikot itu sampai mati Pak, selama mereka masih begitu. Jadi sejak hari ini, kalau yang belum, ya sejak hari ini mulai. Ya sejak hari ini mulai. Kalau di rumahnya, di tempat tinggalnya, termasuk di kamar mandinya masih ada barang, produk, perusahaan yang mendukung pembantaian umat Islam, karena sudah sampai di rumah, sampai di kamar mandi ya sudah gunakan. Tapi mulai hari ini nggak boleh beli lagi. Mulai hari ini berhenti dan nggak boleh beli lagi. Maka sudah tidak ada program yang membeli produk-produk mereka. Apapun itu, mau makanan, minuman, pasta gigi, sabun, sikat gigi, semuanya sudah harus mulai beralih. Dan alhamdulillah kalau mau beralih pilihannya banyak. Pilihannya ada. Pasta gigi apa cuma punya mereka? Oh enggak, masih ada produk yang lain yang tidak mendukung
penjajahan, tidak mendukung pembantaian. Dan ini programnya mohon diingat bukan untuk seminggu 2 minggu. Ini sampai mati, Pak. Ya, ini sampai mati ya Bu ya. Artinya sampai pokoknya perusahaan itu berhenti, ya sampai berhenti mendukung baru kita berhenti juga. Karena mereka sejak awal memang merencanakan begitu, ya kita juga merencanakannya sampai mati. Ya sampai pokoknya sampai mereka menghentikan. Maka sudah mulai harus membuat daftar. Oh ini berarti begitu sampai nanti setelah pulang dari tempat ini lihat ke kamar mandi, Pak. Ibu-ibu juga bisa lihat nanti pasta giginya pakai apa. Nah, berarti sudah mulai berhenti. Besok nggak beli lagi tuh. Kalau yang sudah ada nggak apa-apa, ini digunakan. Nah, besok ganti. Terus apa lagi? Sabun. Nah, begitu sabun, nah ini masuk. Terus kemudian minyak goreng. Nah, kalau minyak gorengnya masuk, ini ya. Karena alhamdulillah semuanya ada pilihannya. Minyak goreng yang ini masuk dan ini nggak masuk. Kan cuma pilihnya begitu, beralih aja. Jadi tetap kita bisa. Artinya nggak ada, bukan berarti bahwa nanti kalau gitu berarti kita nggak mandi. Bukan, nggak. Mandinya tetap mandi. Sabunnya tetap pakai sabun. Cuma ganti dari sabun ini ke sabun yang itu. Dan ini harus jadi gerakan juga. Selain gerakan wakaf tadi, ini gerakan namanya boykot. Ya. Gerakan boykot ini harus. Dan supaya cepat ingat, termasuk juga santri, saling ingatkan. Lalu nyebutkan nama barang-barangnya. Nyebutkan nama produknya supaya nanti ingat begitu mau beli ini masuk dalam daftar boykot. Nah, nggak masuk. Jadi nggak jadi beli. Ini nggak masuk, jadi bisa beli. Jadi yang masuk dalam daftar nggak masuk. Belum bisa langsung betul bertahap, ya pasti. Kita pasti bertahap betul. Ya artinya nggak langsung tiba-tiba, tapi terus bergerak. Jadi kemarin baru selesai gencatan senjata, Israel sudah langsung melakukan serangan, 120-an meninggal. Kita mau mendukung pembantaian. Cara menghentikannya apa? Hentikan beli barang tadi. Kita nggak bisa ikut berperang ke sana. Kita paling cuma bisa doakan, kita menceritakan, tapi ayo boikot barangnya. Mereka aja memboikot barang kita, masuk kita nggak boikot barang mereka. Mereka juga memboikot barang kita, maka kita juga boikot. Jadi diingat-ingat daftarnya ya. Nanti cari-cari ya. Ya, maka carinya tadi jangan. Ini ada peneliti di salah satu kampus, kalau nggak salah UMY, itu meneliti perilaku orang memboikot. Ternyata kebanyakan melihat dari barang yang ada di rumahnya, mulai dari kamar mandi. Lihat pasta gigi, oh ini pasta giginya masuk ya, berarti besok nggak beli lagi. Besok beli yang lain. Terus apalagi sabun, oh sabunnya, sampo, sabun cuci, ya. Terus kemudian pindah ke dapur, ada minyak, lalu ada kecap, ada bumbu, ada ini dan itu. Terus bergeser lagi dan jangan dianggap kecil karena apa? Pengeluaran kita masing-masing untuk kepentingan itu lumayan besar. Dan ini kalau santri semuanya begitu kan sudah mengurangi ya. Dan sekaligus juga menghidupkan usahanya saudara-saudara kita. Kan begitu. Apalagi terus terang termasuk kita mendorong kalau seandainya di antara Bapak Ibu sekalian punya produk, silakan disampaikan supaya nanti kita bantu untuk kita sebarkan juga. Kan kita senang kalau seandainya produknya Bapak Ibu sekalian yang laku, yang laris, itu kita dukung. Kalau perlu kita anjurkan nanti santri beli produknya ini supaya beralih. Oh kecap ini termasuk kecap yang di boykot. Nah kita cari kecap yang lain. Terus ini pasta giginya sudah yang di boykot. Ada saudara kita yang punya pasta gigi yang lain, kita beli yang lain. Nah kalau ini jadi gerakan. Dan mohon diingat gerakannya bukan untuk seminggu 2 minggu. Ini bukan karena penyerangan kemarin ini. Ini akan terus. Sampai kapan? Sampai mungkin 10-15 tahun ke depan. Jadi sudah mulai hari ini sudah mulai nggak boleh lagi beli produk-produk tersebut. Ini bagian dari keberpihakan kita kepada umat Islam. Apalagi ada saudara-saudara kita yang jelas-jelas mengalami pembantaian yang luar biasa, sadisnya luar biasa. Jadi kalau bicara tentang kejahatan Israel ini kejahatan kemanusiaan yang luar biasa
Makanya kita lihat kejahatannya bukan cuma Israel tapi semua negara yang mendukung. Negara yang mendukung tentu maksudnya pemerintahnya. Ada Amerika, ada Jerman, ada Inggris. Ada sekian banyak negara yang mendukung, itu juga bagian dari juga yang harus disikapi dengan tepat. Alhamdulillah rakyatnya banyak yang merespon, nggak setuju. Di Amerika penolakan terhadap pemerintahnya sendiri besar. Tapi pemerintahnya yang melakukan kejahatan itu. Ya kejahatan kemanusiaan dan mereka nggak malu-malu, nggak sungkan-sungkan. Mereka ngirimnya apa? Ngirim bantuan bom untuk diledakkan di Gaza. Amerika nggak malu-malu, nggak sungkan deh. Masuk kita sungkan ngirim bantuan. Nah, di Israel dapat bantuan dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman. Terus kita masuk diam terhadap saudara-saudara kita. Kita nggak bisa ngirim bantuan bom karena kita juga nggak punya bom juga. Tapi kita bisa ngirimnya dengan cara apa? Nggak membeli. Jadi nggak usah dan tentu nggak dibolehkan juga melakukan pengerusakan. Ya. Nggak usah dengan melakukan pengerusakan dan ini itu cukup dengan cara menahan untuk tidak membeli. Ya. Lalu ajak ya keluarga kita, ajak kakak, adik nggak membeli. Sampai akhirnya nanti gimana caranya rumah kita itu sampai bisa mendekati 100% tidak ada produk yang mendukung penjajah. Kalau sudah bisa bersih itu, ini bagus. Beberapa ustadz di Jogja sudah begitu sejak bertahun-tahun. Bahkan ada ustadz yang kalau ngisi pengajian, begitu disodori snack, disodori minuman, kemudian produknya dari pendukung itu, beliau nggak mau minum. Beliau nggak mau makan. Ya. Artinya beliau nggak mau minum dan beliau nggak mau makan. Sekaligus mengingatkan panitianya untuk supaya tidak membeli produk tersebut. Nah ini sebagai bentuk ajakan kepada semua. Tadi ajakan yang kalau yang pertama tadi bahasnya tentang adab, yang kedua tadi tentang wakaf, ajakan untuk wakaf, dan yang ketiga ajakan untuk menahan tidak membeli produk pendukung Israel. Ya, mereka dengan sangat sadis dan biadab membantai. Kemudian setelah ada caranya bukan cuma ngebom rumah sakit. Ada rumah sakit yang mau dihancurkan semua bayangkan. Semua dokter, semua perawat, semua orang tua yang atau orang yang ada di situ disuruh keluar sebelum dibom rumah sakitnya. Dan yang terbaru dalam pekan ini ada rumah sakit yang anak-anak mati karena semua dokter disuruh keluar. Listriknya dimatikan. Sementara ada bayi-bayi yang di dalam inkubator. Akhirnya bayinya mati. Bayinya mati karena apa? Karena ya nggak ada listrik, nggak ada asupan makanan, nggak ada dokter yang ngurus. Dan bayi itu ada berjejer-jejer mati. Ini pembantaian. Herannya yang selama ini mengusung hak asasi manusia nggak pernah bicara itu. Jadi akhirnya kita jadi belajar, oh ternyata hak asasi manusia itu omong kosong. Kita boleh tidak percaya pada hak asasi manusia yang dikampanyekan oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Jerman, oleh negara-negara manapun yang mengkampanyekan hak asasi manusia. Itu cuma omong kosong, termasuk pengkhianatnya di Indonesia. Para munafikin istilahnya macam-macam. Kalau kita bahasa Arabnya namanya munafikin ya. Kalau sebagian mengatakan Israel pesek ya. Ya maksudnya hidungnya sama dengan hidung kita aja. Warna kulitnya sama kan warna kulit kita. Bahkan sukunya sama dengan kita tapi berpihaknya kepada Israel. Nah, ini juga tidak kalah jahatnya. Maka kita kenali ada nasihatnya para ulama ya atau kalimatnya para ulama yang mengomentari rudal yang dikirimkan oleh pejuang Gaza, pejuang di Palestina. Mereka bilang ketika rudal itu dikirimkan ke Israel, yang terjadi ada dua. Warga Israel ketakutan dan bersembunyi. Dan yang kedua, orang-orang munafikin bermunculan dan keluar. Jadi akhirnya kita jadi tahu munafikin yang mendukung Israel itu siapa? Ya pas saat ini. Maka kita lihat ada yang sampai dianggap ustadz
tapi ternyata mendukung penjajah Israel, jadi ketahuannya sekarang. Nah kita patut bersyukur, jadi ketahuan mana munafikin dengan bukan munafikin. Coba kalau kemarin nggak ada ini kan nggak ketahuan. Tapi pas ada saat seperti ini malah justru mendukung Israel, malah sibuk nyacati, sibuk menceritakan aib dan menyebutkan kejelekan saudara-saudaranya kaum muslimin di Palestina. Nah ini kerjaannya munafikin. Kalau orang bermusuhan, apalagi berperang antara Islam dengan kafir, itu posisi kita harus jelas. Tidak ada pilihan, posisi kita netral. Apalagi berpihak kepada musuh. Jelas posisi kita harus berpihak kepada kaum muslimin. Bahwa kaum muslimin yang berperang itu kondisinya tidak ideal, ya memang tidak ideal. Termasuk yang komentari juga tidak ideal kan? Apa sudah sempurna? Yang komentar, apalagi yang namanya komentator kan di mana-mana merasa lebih pintar daripada pemain kan gitu. Coba kalau Bapak Ibu sekalian atau Bapak-bapak terutama ya, kalau nonton pemain sepak bola itu, penonton kan sok pintar gitu. Masa depan gawang aja nggak bisa gitu. Itu cuma tinggal tendang begitu aja kan harus. Iya kalau kan kita cuma komentar aja, dasar ini penonton. Ya namanya juga penonton itu sok pintar gitu. Coba kalau dia suruh main itu, apa bisa dia? Oh lebih parah itu, lebih nggak bisa. Ya tuh. Loh ini pemain sepak bola ini terlatih kerjanya tiap hari main bola kok, nggak pernah ngapal Quran, terus murojaah hadis dan itu mereka programnya bukan itu. Setoran ada manduma baikunia atau urjuzamiiyah atau pakai matan ini, mereka nggak ada itu. Mereka kerjanya memang nyundul bola, nendang, lari, kerjanya tiap hari itu, latihannya itu. Yang sudah latihan begitu saja dan itu diseleksi, dipilih yang terbaik, di depan gawang nggak bisa mencetak gol. Sama penonton digoblok-goblokin. Masa depan gawang itu tinggal tendang begitu aja, nggak masuk itu. Dikira gampang gitu. Kata pemainnya dikira coba suruh main itu, penonton dah. Kan nggak bisa tuh. Ya, tapi kita ya memaklumi lah, namanya juga penonton, sok pinter gitu ya, sok tahu, ya sampai nyacati pemainnya. Bahkan ada yang marah-marah sama pemainnya. Bayangkan pemainnya digoblok-goblok ya. Padahal itu pemain profesional itu. Seleksinya aja ketatnya luar biasa. Coba pemain nasional, misalnya PSSI. Itu kan pemainnya nggak ada yang tiba-tiba ketemu di pinggir jalan langsung diajak main, kan nggak bisa itu. Kalau kita main sepak bola, kalau santri main sepak bola kan di lapangan pas begitu kurang pemain kan ada yang ikut langsung ngajak siapa aja yang pokoknya ikut bisa diajak main kan langsung main kan gitu. Kita bisa begitu, kalau pemain profesional kan nggak bisa itu. Masuk lapangannya nggak bisa sembarangan itu. Itu harus diseleksi dan latihannya ketatnya luar biasa. Nah, tapi tetap aja ternyata tidak berhasil mencetak gol padahal di depan gawang gitu. Jaraknya cuma tinggal sedikit dan tinggal tendangnya. Ya, kita yang nonton bisa komentar begitu. Tapi kalau suruh main belum tentu bisa. Sama juga dengan kalau kita berada di medan jihad seperti itu. Apa kita bisa bilang harusnya tuh begini, kan begini. Ngomongnya aja. Ngomong harusnya terus. Coba di sana gitu. Bisa enggak? Ya, belum tentu bisa. Nah, apalagi kita ini yang badannya belum tentu sebaik teman-teman di Palestina. Teman-teman di Palestina itu badannya fisiknya bagus-bagus. Fisiknya bagus-bagus. Nah, kita ini coba lihat. Cuma dikasih cuaca seperti ini masuk angin. Flu, pilek, demam, Mas. Terus cenut-cenut, pusing, gergesi. Enggak bisa itu kalau mujahid itu sering-sering bawa minyak angin. Minyak gosok, ya yes, nggak bisa ini. Mau berjuang di mana ini? Ya mujahid kok banyak penyakitnya begini. Nggak bisa. Pejuang itu kan nggak bisa. Bayangkan kalau pejuang itu sering-sering masuk angin gitu. Mau berjihad di mana itu? Ya ketembak lah ya, masuk angin. Dan harus hati-hati, harus kuat, harus nggak bisa kalau cepet dan mudah sakit-sakitan. Ya. Makanya kalau kita ngomentari nggak bisa itu. Sementara tubuh kita juga tadi mudah
masuk angin. Padahal ini nggak ngapa-ngapain, ini belum berjihad dan belum latihan fisik yang berat ini. Itu ngangkat senjata, kalau senjatanya AK-47 kan beratnya 5 kilo. Itu baru ngangkatnya udah berat, nembakkannya bisa salah-salah. Begitu nembakkan, arahnya bisa nggak karuan kemana-mana itu. Karena beratnya minta ampun. 5 kilo tuh. 5 kilo megang begitu dan nembakkan ke arah yang tepat itu kan berat. Itu baru cuma ngangkat tok gitu. Kan ada yang kalau nanti badannya nggak kuat, baru cuma angkat aja udah pegel badannya. Itu baru cuma ngangkat senjata itu. Lah nembakkannya lebih parah lagi nanti. Kan jangan-jangan temennya kena deh. Nah, maka kita belajar tahu diri, kita lakukan yang bisa kita lakukan. Orang bilang, apa boleh buat? Jawabannya, buat apa yang boleh. Maka kita buat yang boleh, yang bisa dikerjakan. Apa yang bisa dikerjakan? Nanti setelah ini cek barang-barang di kamar, di lemari, di kamar mandi. Terus nanti mulai ganti dengan produk-produk yang lainnya. Ya, ganti produk-produk yang tidak mendukung penjajah Israel. Ini arahannya Majelis Ulama Indonesia dan arahannya para ulama kita, maka kita ikuti arahan tersebut dan itu jelas ya. Jelas dan sebagian produk itu sudah bisa kita mulai, artinya mulai hari ini kalau ada yang belanja berarti sudah nggak beli produk-produk tersebut. Ya, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.